Kebutuhan atau bukan? Oke, sampailah sekarang pada punya rumah. Waktu ngebangun rumah berapa total keseluruhan? Ada yang habis 50 juta ada? Ada? Hah? 100 juta ada? 150 ada? Masya Allah, 200 juta? Oh, ya. Artinya di angka 100 jutaan ya. Tapi pada punya semua rumah alhamdulillah. Kenapa? Karena rumah itu gak butuh dibelain. Pas beres rumah tangga ya akan menjadi rumah tangga suami istri yang terbesit pemikiran dalam hati atau dalam pikirannya bagaimana caranya saya harus punya rumah. Itu dengan cara waktu mungkin sebelum punya rumah kontrak dulu atau ambil KPR atau misalkan ngumpulin barang-barangnya gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang terwujudlah satu buah rumah. Udah tuh punya rumah. Lambatnya berjalan waktu berumah tangga pasti kepikiran lagi yang namanya kendaraan. Kendaraan apa Bu? Di sini yang punya motor satu ada? Yang punya motor dua ada? Yang punya motor tiga ada? Yang punya motor empat? Masya Allah, yang punya motor lima? Allah Akbar. Berarti subhanallah ya, alhamdulillah. Pertanyaannya sekarang ini, itu motor kebutuhan apa bukan? Kebutuhan. Nah, walaupun itu motor misalkan itu motor ngambil es apa kredit? Kredit. Jujur. Gak apa-apa. Artinya memang dibutuhkan. Ya, benar dibutuhkan. Jadi ibu-ibu pada punya rumah udah punya motor sudah Bu. Tiba-tiba berjalannya rumah tangga kepikiran lagi saya bisnis harus kebawa barang banyak nih, kalau di motor nggak mungkin. Kepikiran pengen punya mobil. Oh, ada yang punya mobil ada? Ada yang Masya Allah. Sama Bu, mobil pun memang menjadikan kebutuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu di sini, jawab dengan jujur. Ibu-ibu, ya. Andaikan ibadah haji, ibadah umroh dijadikan kebutuhan, kayak kita waktu dulu pengen punya rumah, kayak kita waktu dulu pengen punya motor, kayak kita waktu dulu pengen punya mobil. Dari dulu ibu-ibu warga sini sudah nyampe ke Baitullah. Bu, kepikir gak? Karena memang
dari Jeddah Ki Abdul Aziz menuju kota Madinah. Ya, di kota Madinah itu ada yang namanya Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada yang namanya Raudhah. Di dalam Raudhah ada siapa itu? Ada baginda Rasulullah. Setiap jamaah haji, jamaah umroh di pintu 01 saya bilang salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Sofatullah. Itu semua memunculkan air mata. Kenapa pertanyaannya kok begitu di pintu 01 yang di dalamnya itu ada jasa baginda Rasulullah pada nangis? Kalau kita diperlihatkan, ya, berhubung mata kita nggak bisa melihat, itu Rasulullah nyapa kita, ya. Kalau tadi saya dengan Ustaz Ali melihat wajah saya, ya, saya melihat Ustaz Ali wajahnya saling rangkul, sama. Ternyata Rasulullah juga ketika ada hamba Allah, maka Rasulullah nyampe di Raudhah itu dirangkul. Alhamdulillah kamu Siti udah nyampe di sini. Disebutin Siti Bimulan. Masya Allah. Berhubung kita nggak bisa melihat, ya, padahal Rasulullah sampai detik ini menanti-nanti, menunggu-nunggu umatnya, menunggu kita semua. Rasulullah mana lagi katanya cinta, katanya pengen syafaat, tapi kenapa pengorbanan untuk nyampe kepada ini, ke rumahku ini masih banyak halangan, masih banyak hambatan, masih banyak alasan, masih banyak pertimbangan, belum beres ini, belum beres itu, kebutuhan ini belum selesai, kebutuhan itu belum selesai, gombal, ya. Jadi nggak sesuai ya tuh. Katanya pengen syafaat, katanya pengen dapat rahmat, katanya pengen dapat pertolongan, katanya pengen dapat kasih sayang, baca sholawat tiap hari, tapi pengorbanan aja tidak dibuktikan. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah cinta. Kalau saya bilang ibadah cinta gini, ibu-ibu waktu sebelum rumah tangga yang namanya suami, pengorbanan cintanya itu akan terlihat. Dimanapun itu pasti didatengin, dan pengorbanan harta sudah jelas pasti diberikan. Karena kenapa? Karena si suami ini, suami ibu ini cinta sama ibu, ya, dengan segala cara diupayakan sampailah terjalin berumah tangga. Andaikan Bu ibadah haji umrah juga kita bakatnya dengan ibadah cinta, ibu-ibu pasti bisa mengorbankan dan dijadikan kebutuhan. Ibu-ibu sudah nyampe ke Baitullah. Itu poin pertama. Jadi yang harus kita rubah sekarang konsepnya, bagaimana lebih ongkosnya. Nah, bicara tadi Bu, saya berangkatin kemarin ngelihat syariat finansial, dia kesehariannya itu nanam padi, lamun cek Sunda teh mah kosong kulit tanur, ya. Apa nanam padi Bu? Kulit tanur. Sapoe dibere eta teh kudu garuk sawahna 35.000 sehari Bu. Sehari dia dikasih 35.000, 15.000 pikeun tuang anjeunna buat makani, 20.000 ditabungin. Selama 2 tahun berangkat kemarin sama saya Bu. Berarti sungguh-sungguh, iya kan? Jadi kalau kita hitung-hitungan Bu, matematika manusia dengan matematika Gusti Allah itu berbeda, nggak akan sama. Nah justru saya bilang ini, bicara Baitullah ternyata bicara keyakinan. Semakin yakin hamba Allah maka semakin mendekat Baitullah. Semakin tidak yakin hamba Allah maka semakin menjauh Baitullah. Jadi walaupun itu orang pas-pasan, ya, pendapatan finansialnya sehari 35.000, dia 2 kali lebaran berangkat, 20.000 ditabungin, 15.000 dibuat makan. Masya Allah Bu, saya sampai melihatnya juga, Allahu Akbar. Kalau melihat posisi rumahnya, ya kalau daerah sini mungkin kata saya istana semua. Di sana yang kemarin berangkat udah masih tanah, terus tihannya juga mau rokok, di depannya ada kandang kambing, tapi dia nilainya sungguh-sungguhnya yang luar biasa. Nah itu Bu. Nah jadi kembali lagi sekarang, bagaimana caranya kita bisa ke Baitullah? Saya buka kuncinya. Pertama, jadikanlah itu umrah dan haji kebutuhan dulu. Ya, kalau memang ibu-ibu ngerasa butuh, insya Allah nyampe ke Baitullah. Ya, tapi kalau ibu-ibu